Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1684 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasalnya pertama, ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah perikop, orang Israel ditindas di Mesir. Demikian firman Tuhan. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Sebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika keturunan Israel bertumbuh pesat di Mesir. Seperti yang dijanjikan Tuhan tentang keturunan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saking banyaknya pertumbuhan keturunan Israel di Mesir membuat orang Mesir ketakutan dan cemas akan keberadaan orang Israel di Mesir. Sehingga oleh Mesir, Israel ditekan, dianiaya, disiksa, dipaksa, dibuat menderita oleh Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan tidak adil yang dialami oleh umat Tuhan itu sudah terjadi sejak dulu kala. Saya melihat itulah resiko kita menjadi umat Tuhan. Betul? Itulah salib yang saudara dan saya harus pikul. Mengikut Tuhan ya harus menderita.
dianiaya, ditolak, dan lain sebagainya. Penganiayaan dan penderitaan yang kita alami itu adalah ujian iman buat kita. Amin. Apakah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak? Kalau kita nggak sungguh-sungguh, pasti di saat kita dianiaya, di saat kita susah, pasti kita mundur, saudara. Kita pasti menyangkal. Apakah kita sungguh-sungguh dalam iman kita atau tidak? Itu semua diuji melalui penganiayaan, penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itulah perjalanan kehidupan orang percaya yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, saudara, perjalanan kehidupan umat Tuhan banyak mengalami penderitaan dan penganiayaan. Amin. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini mengalami apa? Mengalami penganiayaan yang hebat. Masa kita umat Tuhan maunya berkat terus, tetapi tidak mau menderita, tidak mau mengalami penganiayaan itu. Saudara, saya menangkap pesan begini, penganiayaan kepada umat Tuhan itu alkitabiah. Berkat itu bonus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya yang mengaku percaya Tuhan, pasti kita akan mengalami yang namanya penganiayaan dan penderitaan itu. Ya syukur-syukur kita tidak mengalami penganiayaan secara fisik. Tetapi kita akan mengalami yang namanya penganiayaan batin. Di mana di tempat kerja kita dikucilkan karena kita Kristen. Bagaimana kita betul-betul mengalami kesulitan karena iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang konseling dengan saya, mereka dibully lah karena mereka hanya di komunitas mereka atau di tempat dia tinggal, dia sekolah, dia bekerja, hanya dia sendiri yang menjadi orang Kristen di sana. Sehingga betul-betul dia mengalami penderitaan batin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati. Saya mau katakan, kalau saudara menderita karena iman saudara, karena Kristus, saya mau katakan, itu alkitabiah. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ketika Israel ditindas, mereka bukannya habis, bukannya berkurang, tapi firman Tuhan ini mencatat bertambah banyak, semakin berkembang mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini saya menangkap pesan begini. Kadang Tuhan izinkan ada penganiayaan terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita betul-betul hidup cari Tuhan. Supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kadang izinkan kita mengalami banyak sekali kesulitan hidup. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya kita apa? Berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin mereka ditindas, mereka tidak hilang. Mereka tidak tertekan. Mereka betul-betul diberkati Tuhan. Justru di saat mereka ditindas. Karena di saat mereka ada dalam posisi itu, mereka cari Tuhan. Coba sudah perhatikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesulitan yang hebat terjadi dalam diri kita, yang kita cari siapa? Yang kita cari siapa? Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap berkat yang luar biasa di sini. Kalau saudara dan saya mengalami penganiayaan terhebat terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Saudara, yang harus kita lakukan adalah cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul dalam perjalanan kehidupan kita umat Tuhan orang percaya.
Yang pertama tadi saya katakan apa? Banyak mengalami penderitaan dan penganiayaan. Tapi ingat, Tuhan izinkan kita mengalami itu untuk menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan? Atau hanya ikut-ikutan? Atau hanya main-main? Saya percaya seseorang yang hanya main-main ikut Tuhan, pasti dia nggak akan kuat ketika dia mengalami penganiayaan penderitaan yang hebat terjadi dalam dirinya. Tapi kalau saudara dia sungguh-sungguh, mau penganiayaan seberat apapun, dia tidak akan pernah menyangkal Yesus. Karena bagi dia, Yesus adalah harta surga. Adalah segala-galanya buat kita. Amin. Sehingga ada penganiayaan yang berat terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah menyangkal Yesus. Justru, dengan adanya penganiayaan, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengandalkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betul mengikut Tuhan. Ada penderitaan, ada penganiayaan. Tapi penganiayaan itu tidak membuat mereka jauh dari Tuhan. Justru semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan, orang percaya, mereka sangat-sangat familiar dengan penganiayaan. Tapi ingat, ada berkat Tuhan di balik penganiayaan itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bukannya semakin berkurang, justru semakin bertambah. Mereka semakin diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa di balik semua ujian hidup yang terjadi kepada kita orang percaya, ada berkat Tuhan di balik semuanya itu. Di saat kita setia ikut Tuhan, ada upah yang Tuhan akan sediakan, berikan buat saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mundur ketika saudara dihina karena iman saudara. Saudara dibuli karena iman saudara. Jangan mundur, jangan menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan tetap setia ikut Tuhan. Karena ada upah dari Tuhan buat kita yang setia mengikut Tuhan. Meskipun kita menderita. Meskipun kita sulit. Saudara tetaplah bertahan. Sampai ke garis finish. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya yang tetap setia ikut Tuhan walaupun menderita. Haleluya. Roma 8 ayat 18 berkata begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bertahan setia di dalam panggilan saudara. Tetaplah bertahan mengikut Yesus. Walaupun banyak tantangan, persoalan, pergumulan di depan kita. Ingatlah saudara, bahwa ada upah yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi meneguhkan kita, menguatkan kita, bahwa penderitaan, kesesakan, penganiayaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan buat kita sekalian nanti. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap setia. Amin. Firman Tuhan juga berkata, saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau menguatkan kepada orang-orang Kristen di awal-awal kekristenan yang mengalami banyak sekali penganiayaan hebat terjadi kepada mereka. Rasul Paulus mau menguatkan mereka supaya mereka tetap berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dianiaya, menderita, baik mungkin fisik, mungkin juga batin, jangan goyah iman.
tetap kuat, tetap setia. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari firman Tuhan ini saya tangkap perjalanan kehidupan umat Tuhan, orang percaya, semakin dianiaya, justru semakin kuat. Semakin dianiaya, semakin bertumbuh. Semakin dianiaya, semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat, justru di saat mereka dianiaya, ditekan, ditindas, mereka semakin kuat di dalam iman mereka. Coba sudah perhatikan, kalau kita ada masalah, waduh, kita datang kepada Tuhan itu luar biasa, saudara. Baru masuk kamar, kita baru panggil nama Tuhan saja sudah banjir di kamar, saudara, betul? Kita merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Justru di saat kita mengalami penderitaan, penganiayaan. Dan Tuhan mau, Tuhan senang. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti itu. Coba seandainya kalau kita tidak ada masalah. Kita berdoa, saudara, terasa hambar. Terasa tawar, saudara. Nggak ada rasa apa-apa. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami banyak sekali penderitaan. Supaya di saat kita datang kepada Tuhan, waduh, keintimannya itu terasa. Hadirat Tuhan itu terasa, saudara. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut kalau saudara mengalami penganiayaan dan penderitaan. Justru melalui itu Tuhan mau proses saudara, supaya semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Coba sudah perhatikan, pendidikan-pendidikan yang diajarkan dengan keras, misalnya militer, saudara, menghasilkan orang-orang yang kuat, tangguh, dalam segala medan. Betul? Tapi coba saudara, kalau dalam pendidikan itu lembek-lembek, saudara, akan menghasilkan orang-orang yang lembek-lembek seperti itu. Kadang Tuhan izinkan kita melewati atau kita diproses dengan keras, supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan saudara teraniaya, menderita, supaya hatimu kuat, supaya imanmu kuat, supaya rohanimu kuat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dalam perjalanan kehidupan orang Israel di Mesir. Banyak penderitaan, banyak penganiayaan yang mereka alami. Yang kedua, di balik penganiayaan dan penderitaan yang mereka alami, ada berkat Tuhan. Mereka justru semakin banyak, semakin bertambah. Itu menandakan berkat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita belajar, di saat mereka dianiaya, mereka justru semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin diberkati. Itu juga yang akan kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Ada banyak penderitaan, penganiayaan terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah, ada berkat Tuhan di balik semuanya itu. Tujuan Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Manado, di Sulawesi Utara, yang mengalami bencana banjir. Tuhan menolong mereka, memulihkan keadaan mereka. Tuhan sehat-sehatkan mereka. Tuhan memakai pemerintah yang ada untuk dapat menolong mereka, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana banjir di kota Manado. Tuhan pakai gereja Tuhan untuk jadi berkat, jadi jawaban buat mereka yang mengalami bencana alam itu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat Tuhan tercurah memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337 491360. Saya bersama hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mamuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.